Yo Sobat Jenius, Tingdot hari menemani waktu rebahan kalian. Aku Kiting dan sebelah saya ada. Aku Nandut. Oke, kita akan membawakan hal-hal unik yang ada di dunia ini. Hari ini kita akan bahas apa, Dut? Kita akan membahas seseorang nih. Seorang Siapa? yang bernama Jenny Haynes. Jenny Yaitu Hennis itu dia siapa? mempunyai kepribadian 2500 kepribadian, Kiting. Banyak ya. Kenapa itu begitu ya? Iya, jadi awalnya nih aku ceritain ya. Oke. Gimana? Jenny Haynes ini awalnya tinggal di Bexley Heath, London dan pindah ke Sydney, Australia pada tahun 1974. Lama juga ya berarti udah kasus lama berarti nih. Iya, jadi Oke. kasus lama. Dia pindahnya 1974. Oke, harus cepat. Nah, jadi Jenny Haynes ini adalah korban dari pelecehan seksual Dari yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. ayah kandungnya itu yang berkosa. Iya, Wah, makanya itu wah. kasihan banget dia. Oke. Berarti itu mah parah sih ayahnya begitu. Masalahnya itu ayah kandung loh, bukan ayah tiri. Ayah kandung begitu, traumanya parah sih nanti Jenny ini pasti. Nah, terus si Jenny Haynes ini dilecehkan oleh ayah kandungnya sendiri pada umur 4 tahun sampai dewasa. Dari 4 tahun dia dilecehin itu. Iya, Wah, ngaco dari itu. tahun 1974 sampai dengan 1981. Tapi itu nggak ketahuan itu dari kecil sampai ini gede. Sama tetangga Nah, gitu, sama siapa? aku sih belum tahu ya, kalau mungkin di luar negeri tinggalnya kan, eh, kalau tetangga mungkin nggak mau tahu atau gimana, aku sih nggak tahu ya. Hmm, Jadi kita lanjutin aja nih. oke, lanjut aja. Jenny Haynes ini mempunyai dissociative identity disorder atau DID. Oh, aku tahu tuh. Itu bahasa Apa itu? kerennya kepribadian ganda itu. Iya, benar Wih benar banget sih, kamu. pintar banget aku ya. Iya, Oke. pinter, mantap. Wih ya. Nah, Terus gimana tuh Jenny lanjutnya gimana? jadi iya, jadi demi bertahan dari penyiksaan dan pelecehan yang dilakukan oleh ayahnya si Jenny ini, dia Hmm. itu membuat 2500 kepribadian. Oh, jadi karena sering digituin lah, maksudnya dilecehkan sama bapaknya. Dia tuh karena mungkin dendam atau trauma gitu ya. Jadi itu dia buat kepribadian lainnya buat ngelawan bapaknya gitu ya. Iya, Tapi mungkin. 2500 tuh banyak loh. Iya, itu kepribadian yang jarang orang punya ya Lah nggak sih? iya Kan orang, biasanya kalau orang heeh. satu atau dua gitu kan. Iya Kalau satu nggak dua. tiga. Paling banyak ya Setahuku 10 ya. lah mungkin. Nah, ini 2500 loh. Berarti Iya, parah makanya traumanya dia itu. iya mempunyai dissociate identity disorder ya, kayak gitu mungkin jadinya banyak Hmm, 2500. iya. Terus Nah, gimana lanjut gitu? lagi nih. Kepribadian pertama yang diciptakan oleh si Jenny ini adalah namanya Symphony. Simponi itu dia waktu kecil diciptain berarti apa gimana? Si Simponi. Iya, dia waktu kecil diciptain pas umur dia 4 tahun, maybe. Berarti waktu kecil aja udah punya kepribadian ganda dia ya. Mungkin pas Tuh, dilecehkan oleh ayahnya itu, dia langsung menciptakan kepribadian ganda. iya dari kecil berarti itu. Wah, Iya, kasihan juga sih kayak gitu. Jenny ini tuh diancam ayahnya dengan menunjukkan foto wanita kebakar. Itu kenapa tuh diancamnya gimana? Kalau dia nggak mau ngelakuin di gini, maksudnya gini nih, kalau lu nggak mau ngelakuin ini tuh gue bakar kayak wanita ini gitu. Ya mungkin buat menakut-takuti, maybe. Ya nggak sih? Oh, Jadi pantas. kan anak kecil, namanya anak kecil ya kan, Iya. takut digituin. Hmm, Apalagi ditakutin oleh foto bapaknya gitu sendiri kan. juga iya tuh. Mungkin. Dia mau berlindung sama siapa lagi Hmm, gitu kan, bapaknya doang yang ada gitu kan. iya, jadi dia kayak takut gitu sama ayahnya. Jadi sih nurut-nurut aja. Mungkin seperti itu ya. Oke. Sebenarnya saja wajar sih kalau traumanya berat. Dia dari kecil udah diancam-ancam juga, begitu udah dilecehin, diancam juga. Ya kepribadiannya pasti banyak kayak gitu mah. Pasti, makanya dia menciptakan kepribadian-kepribadian yang lainnya lagi. Jadi Mm-mm. kepribadiannya dia itu Iya. nyiptain kepribadian barunya lagi. Ngerti Oh, nggak kamu? Misalkan iya coba gimana? si Simponi nih, Iya.
Kan itu kepribadiannya dia, itu bukan dia gitu kan. Iya, Dia itu nyiptain Simfoni. lagi yang lain. Iya, Oh, jadi tuh jadi Simfoni nyiptain kepribadian lagi gitu. iya, jadi tuh Kepribadian. di kepribadiannya si Jenny ini nih, misalkan nih macam-macam nih, ada banyak Iya, iya. ternyata yang diketahui ya. Iya. Ada Masles, seorang Itu siapa remaja Mas? dengan tubuh tinggi dan lengan kekar. Ia bersifat kalem dan protektif. Itu Oh, ini yang ini nih yang lindungin kali ya dia Mas Kles ya. Tubuh tinggi kan lengan mungkin. kekar. Kalau misalnya dia apa-apain ditampol mungkin sama dia. Di dilawan gitu. Iya, dilawan bisa jadi. Terus ada Terus lagi nih, Volcano amat tinggi dan kuat, mengenakan pakaian kulit hitam dan berambut pirang. Ada juga nih, bocah Rick namanya, berusia 8 tahun, namun menggunakan jas berwarna kelabu, rambutnya pendek dan berwarna merah terang. kepribadiannya Rick nih yang 8 tahun. Iya, Oke. iya. Terus ada lagi nih, namanya Judas, pemuda pendek dengan rambut merah, celana sekolah abu-abu. Oke, banyak Mungkin dia kayak cowok ya, banyak yang cowok remaja ya nggak rata-rata sih? ya. Iya, Mungkin kebanyakan karena cowok ini. karena ini siapa mungkin karena kan si Untuk Jenny. melindungi ya, Ah, untuk itu. nge-protect dia. Iya, Jadi biar benar. dia kayak ada keberanian ngelawan ayahnya Ngelawan gitu. ayahnya jadi dia kayak sifat cowoknya dikeluarin gitu mungkin ya. Jadi kepribadian Ya cowoknya mungkin. keluar semua gitu. Dia ngebuat kepribadian cowok maksudnya. Terus Iya, ada lagi jadi main lagi. nge-protect ngelindungin si Jenny ya. Iya, Terus ada iya. lagi nih, Linda, tinggi, kurus, memakai rok pink dengan rambut bersanggul. Oh, ini baru cewek nih. Tinggi kurus. Iya, itu yang Oke. diceritakan oleh Jenny, Oke. nama-nama Yang kepribadiannya paling dia. populer lah ya, Yang paling sering keluar ya. iya, Oh, bener. oke. Nah, Oke. kepribadiannya si Jenny ini nih juga sangat cerdas loh, sampai mendapatkan gelar di bidang hukum dan filosofi. Wih, berarti nggak sia-sia juga berarti dia nyiptain kepribadian ya, maksudnya karena dia nyiptain kepribadian gitu dia bisa pinter juga gitu loh. Iya, jadi mungkin biar gak ada yang menyepelekan dia lagi seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Iya Iya nggak sih? benar ya, jadi tuh orang nggak mandang dia tuh diremehin gitu, jadi gimana ya Dia nggak sebutannya. mandang dia rendah Iya, nggak lagi. mandang dia rendah, benar itu yang mau diomongin. Nah, kasusnya ini tuh baru terkuak sampai Maret 2019 dan langsung dimulai persidangan pengadilan boleh memberikan kepribadian-kepribadiannya untuk bersaksi. Berarti dari 1974 tuh pertama kali dilecehkan ya oleh ayahnya sampai 2019 tuh baru ketahuan. Iya, baru ketahuan atau mungkin dia baru berani speak up mungkin di tahun Oh, bisa 2019 jadi karena kan sih. dari kecil mungkin Diancem dia nggak dia. ada keberanian untuk ngomong gitu kan, dia mau cerita ke siapa nih karena kan eh dia aja masih kecil, mungkin orang ngedengerinnya juga bohong atau gimana gitu kan, aku nggak tahu ya, Hmm. tapi mungkin dia baru berani speak upnya sekarang. Iya sih, wajar sih masa kecil kan masih takut dengan ancaman-ancaman ya. Tapi pas udah agak Iya beranjak benar. dewasa mulai berani dia ngelaporin itunya. Tapi lumayan lama gitu loh, 1974 sampai 2019 tuh jangka waktu berapa tahun itu ya? 40 tahun ada kan? 40 tahun lebih. Iya, ada 40 tahun, 40 tahunan. 40 tahunan lah Iya, mungkin ada. panjang Terus loh. nih ya, Jenny ini menuntut ayahnya di pengadilan Australia pada sebuah kasus yang dikatakan polisi sebagai peristiwa pelecehan anak terburuk. Bayangin coba. Hmm. Bener lah, wajar dibilang pelecehan anak terburuk. Udah lama itu masalah itu loh. Itu, Baru terkuak sekarang ya kan. nah itu bapaknya di penjara berapa tahun itu kayak gitu? Kena. Nah, si bapaknya si Jenny ini dipenjara selama 45 tahun, Kiting. Hmm. Jadi cukup lama banget ya. Mungkin emang udah setimpal dengan apa yang dia perbuat oleh anak kandungnya sendiri ya. Itu sih udah lama sih, maksudnya bapaknya kan sekarang mungkin udah tua umurnya ya, 2019 udah 70 mungkin ya, 70 kan, 60 70 lah, tambah 45 tahun, 100 tahunan dia sampai 100 sampai umur 100 tahun dia di penjara, sampai tua mungkin meninggalnya di penjara dia, itu kemungkinan besar. Iya, tapi kan pas dong setimpal dengan apa yang dia perbuat Iya, gitu itu sampai udah pasti. anaknya mengidap penyakit DID. Iya, sampai 2500 pribadian itu nggak logis sih sampai banyak sebanyak itu, traumanya udah parah itu. Nah terus Trauma kalau makanya. kalau begitu kan pasti kan ada apa namanya itu, beberapa masalah kesehatan si kena ke Jenny gitu kan ya, ada nggak gitu masalah-masalah Nah, si kesehatan? Jenny ini nih atas perbuatan ayahnya nih kan, Oh iya.
sekarang kan si Jenny ini usianya udah 49 tahun nih. Iya. Dia itu tuh mengalami masalah kesehatan seperti kelainan pada rahang, usus, anus, tulang Waduh. ekor, hingga Waduh. penglihatan. Parah juga berarti ya. Kenanya kesehatannya baik juga. Mungkin ya kalau menurut aku mungkin bukan hanya pelecehan juga, tapi kayak ada sedikit kekerasan seksual Iya. ya nggak sih? Itu bener sih. Kenapa Itu bener. kenapa dia bisa kayak gitu kan? Kalau nggak ada kekerasan seksual kan nggak mungkin gitu kan sampai ada luka gitu. Sekarang ini sampai 49 tahun masih ada bekas-bekas Lukanya. akibat pelecehannya itu. Iya. Oke, Sobat Genius. Jadi, ini info tentang Jenny Haynes yang memiliki 2.500 kepribadian. Jangan lupa, Sobat Genius, like, share, and subscribe. Subscribe Aku guys. Nandut, Dan aku dan Kiting. pamit dulu ya. Dadah. Dah.